Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica Amanda Plopira, NIM 240600028. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil ringkasan bab 4 terkait model kontemporer pembangunan dan keterbelakangan. Pertama, bab ini menjelaskan bagaimana teori modern dalam ekonomi pembangunan yang mencoba memahami mengapa sebagian negara tetap miskin atau terbelakang, sementara negara ini mampu berkembang pesat. Fokus utama bab ini adalah peran koordinasi ekonomi, equilibrium, jamak, inovasi, serta kebijakan pembangunan. Pada 4.1 keterbelakangan sebagai kegagalan. Salah satu penyebab utama keterbelakangan ekonomi adalah kegagalan koordinasi kulture. Hal ini terjadi ketika berbagai pihak dalam perekonomian tidak dapat melakukan investasi atau kegiatan ekonomi secara bersamaan. Padahal keberhasilan suatu pihak sangat bergantung pada tindakan pihak lain. Misalnya, perusahaan tidak mau pembangunan pabrik karena tidak ada pasar atau konsumen yang cukup. Konsumen tidak memiliki pendapatan karena tidak adanya industri yang memberikan pekerjaan. Akibatnya, negara tetap berada dalam lingkungan kemiskinan, walaupun sebenarnya terdapat peluang pembangunan, tetapi tanpa koordinasi antara pelaku ekonomi dan peluang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Contoh sederhananya adalah yang pertama, jika pemerintah pembangunan jalan, listrik, dan pendidikan secara bersamaan, maka investasi swasta akan muncul. Tetapi jika hanya satu sektor saja yang berkembang, pertumbuhan ekonomi sulit terjadi. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting untuk mengkoordinasi pembangunan ekonomi. Pada 4.2, equilibrium jamak, multiplier equilibria, atau pendekatan diagramatis. Teori equilibrium jamak menjelaskan bahwa suatu perekonomian dapat memiliki lebih dari satu kondisi keseimbangan. Yang pertama, equilibrium rendah, low level equilibrium. Negara berada dalam kondisi kemiskinan dengan pendapatan rendah, investasi rendah, dan produktivitas yang rendah. Yang kedua adalah equilibrium tinggi. Negara memiliki investasi tinggi, produktivitas tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Masalahnya adalah negara kemiskinan sering terjebak dalam equilibrium rendah, sehingga sulit untuk keluar tanpa intervensi yang besar. Pada 4.3 ini, melalui pembangunan ekonomi, model dorongan besar Big Push atau teori dorongan besar Big Push menyatakan bahwa negara berkembang membutuhkan investasi besar secara bersamaan dari berbagai sektor untuk memulai pembangunan ekonomi. Ide ini menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara bertahap saja, tetapi membutuhkan investasi besar yang berkoordinasi. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang cukup besar untuk mendukung industrialisasi. Dorongan besar, model grafis. Model grafis menunjukkan bahwa investasi kecil tidak cukup untuk mengubah koordinasi ekonomi. Hanya investasi besar secara serentak yang dapat mendorong ekonomi keluar dari peradaban kemiskinan. Ketika banyak industri berkembang bersamaan, maka terjadi permintaan meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat akan cenderung menjadi lebih naik. Kasus lain yang memerlukan dorongan besar, beberapa sektor yang biasanya membutuhkan big pause antara lain adalah infrastruktur seperti jalan, listrik, dan pelabuhan. Yang kedua ada pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Ketiga ada industri manufaktur.
Keempat, teknologi dan inovasi. Tanpa pembangunan serentak di sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi akan berjalan sangat amat lambat. Mengapa wirausahawan super tidak bisa mengatasi masalah koordinasi? Walaupun ada pengusaha besar yang memiliki modal dan kemampuan, mereka tetap sulit melalui pembangunan sendiri karena yang pertama ada risiko investasi terlalu besar, yang kedua ada infrastruktur sebelum menandai, yang ketiga ada pasar terbentuk, yang keempat ada ketergantungan pada sektor lain. Oleh karena itu, beberapa pemerintah dan kebijakan pembangunan tetap sangat amat penting untuk mengatasi kegagalan koordinasi. Lanjut, yang keempat adalah masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Equilibrium jamak juga menimbulkan beberapa masalah terdapat dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah perangkap kemiskinan, poverty trap. Negara miskin sulit keluar dari kondisi kemiskinan karena produktivitas rendah. Yang kedua adalah ketimpangan regional. Beberapa wilayah berkembang cepat, sementara wilayah lain tertinggal. Yang ketiga adalah ketergantungan pada kondisi awal. Negara yang memiliki modal dan pendidikan lebih baik akan berkembang lebih cepat dibandingkan negara yang tidak memilikinya. Masuk ke yang kelima adalah teori cincin O-ring teori. Teori cincin O ini dikembangkan oleh Michel Kramer untuk menjelaskan bagaimana kualitas sumber daya manusia mempengaruhi penggunaan ekonomi. Nama teori ini diambil dari kecelakaan pesawat Challenger yang disebabkan oleh kerusakan kecil pada komponen cincin O. Model cincin O adalah model ini menjelaskan bahwa dalam produksi modern, setiap tahapan produksi harus bekerja dengan baik. Kegagalan kecil dapat merusak keseluruhan proses produksi. Artinya, produksi ekonomi sangat bergantung terhadap pada kualitas tenaga kerja di setiap tahapan produksi. Jika satu bagian memiliki kualitas rendah, maka seluruh sistem produksi menjadi tidak efisien. Implikasi teori cincin O. Beberapa implikasi dari pentingnya teori ini adalah yang pertama, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kedua adalah negara maju cenderung memiliki tenaga kerja berkualitas tinggi yang saling melengkapi. Yang ketiga, negara miskin sering memiliki tenaga kerja dengan kualitas yang tidak merata, sehingga produktivitas menjadi rendah. Teori ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Yang 4.6 adalah pembangunan ekonomi sebagai penemuan diri. Konsep ini menjelaskan bahwa bangunan ekonomi terjadi ketika suatu negara menemukan sektor ekonomi yang paling produktif untuk dikembangkan. Proses ini disebut dengan self-discovery, yaitu proses menemukan produk baru, teknologi baru, sektor ekonomi yang memiliki potensi yang besar. Masalahnya adalah proses ini membutuhkan eksperimen dan risiko besar. Seringkali pengusaha yang mencoba hal baru tidak mendapatkan keuntungan penuh dari inovasinya. Karena itu, pemerintah perlu membantu proses penemuan ini melalui kebijakan industri lain dukungan investasi. Kita masuk ke studi kasus 4, memahami keajaiban penggunaan. Pertumbuhan ekonomi Cina merupakan salah satu contoh penting sukses dalam pembangunan ekonomi modern. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan Cina antara lain adalah reformasi ekonomi sejak tahun 1978, pembukaan perdagangan internasional, dan investasi besar dalam infrastruktur. Cina juga merupakan kebijakan pembangunan yang tepat terhadap terencana, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Baiklah, kesimpulan dari bab ini adalah menjelaskan bahwa
Keterbelakangan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan sumber daya saja, tetapi juga oleh kegagalan koordinasi, ekuilibrium jamak, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Beberapa konsep penting yang dibahas meliputi ada kegagalan koordinasi dalam pembangunan, teori dorongan besar, ekuilibrium jamak, teori cincin O, proses penemuan sektor ekonomi baru. Semua konsep ini disebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kebijakan yang terkoordinasi, investasi besar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.